Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Gautami Putra Satakarni yang rilis pada tahun 2017 dengan berbahasa Telugu. Film ini disutradarai oleh Krish dan dibintangi oleh Nandamuri Balakrishna, Sria Saran, dan Hema Malini. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler kontennya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Bercerita tentang seorang anak yang memiliki impian untuk dapat menyatukan 32 kerajaan di bawah kepemimpinannya hingga ia dapat menciptakan sebuah perdamaian bagi seluruh negeri. Dia adalah Gautami Putra Satakarni, penguasa Satavahana abad kedua Masehi dari Amaravati yang mengambil sumpah akan mimpinya atas nama sang ibu Gautami Balasri. Kemudian, Sin beralih memperlihatkan dua utusan Satakarni yang mendatangi kerajaan Kalyandurga di tengah samudra dan kerajaan Saurashtra di tengah padang pasir, di mana keduanya merupakan kerajaan yang belum tunduk kepada Satakarni. Dan maksud dari kedatangan utusan Satakarni sendiri adalah untuk memastikan keduanya menyerahkan diri atau lebih memilih perang. Menurut utusannya, mereka harus menyerahkan pedangnya sebagai tanda penyerahan diri. Dan nantinya, kedua raja itu akan menjadi kepala suku di wilayahnya sama seperti 32 raja sebelumnya. Akan tetapi, kedua raja itu enggan untuk menyerahkan pedangnya. Terlebih lagi, utusan Satakarni ke Saurashtra malah dipenggal oleh si raja kejam Nahapana, di mana ia juga adalah pembunuh ayah Satakarni. Singkat cerita, Satakarni yang sudah mendengar mengenai penolakan tersebut dengan cepat langsung mendatangi kerajaan Kalyandurga untuk berperang dengan mereka. Dan Raja Kalyandurga sendiri begitu merasa percaya diri karena pihaknya dibantu oleh pasukan Yunani yang dipimpin oleh Paritus dalam perang kali ini. Lalu, Sin pun memperlihatkan pemandangan baku hantam pedang di antara mereka dan Satakarni yang membabat habis pasukan Kalyandurga satu persatu. Setelah dapat mengalahkan pasukan Kalyandurga, Satakarni pun dikepung oleh pasukan Yunani. Dan meskipun begitu, ia nyatanya dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dan terakhir menghajar habis Paritus hingga terpental tewas ke laut dan kemenangan pun dapat diraih oleh Satakarni. Karena dirasa tak ada lagi sekutu, Raja Kalyandurga pun akhirnya menyerahkan pedangnya kepada Satakarni sebagai tanda bahwa kini kerajaan Kalyandurga telah menjadi bagian dari Satavahana dan sang raja akan menjadi kepala suku di wilayah tersebut. Atas kemenangan Satakarni, pesta persahabatan pun ia gelar dengan sembari ia dan yang lainnya akan merencanakan untuk berperang dengan kerajaan Saurashtra, di mana selain untuk mendapatkan wilayahnya, hal itu juga dimaksudkan untuk membebaskan 3 pangeran dari 3 kerajaan sekutu Satakarni yang sebelumnya ditawan oleh Nahapana. Lalu, di tengah perbincangan tersebut, Satakarni diberitahu bahwa istrinya Vasisti sudah kembali dengan kedua anaknya, Pulumavi dan juga Siva. Vasisti sendiri amat begitu senang bertemu dengan Satakarni yang kesehariannya selalu pergi berperang. Dan untuk mengobati rindunya, Vasisti juga meminta Satakarni untuk mau pergi dengannya keluar kerajaan dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Kemudian, di keesokan harinya, benar saja Satakarni membawa Vasisti ke sebuah festival dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Vasisti begitu senang dibuatnya. Dan secara kebetulan, di festival tersebut akan diadakan teater yang menceritakan Satakarni, hingga keduanya pun memutuskan untuk menonton teater tersebut. Di dalam teater tersebut, ternyata bercerita mengenai para pangeran yang tengah ditawan oleh Nahapana, dan Satakarni akan membawa anaknya Pulumavi ke medan perang, di mana hal itu seketika langsung membuat Vasisti begitu kecewa kepada Satakarni, karena kini ia menyadari bahwa tujuan Satakarni yang membuatnya datang adalah agar dapat membawa Pulumavi berperang. Vasisti sendiri ternyata tidak bisa berbuat apa-apa karena Satakarni menitahnya sebagai seorang raja, bukan suami. Dan Satakarni sendiri menjanjikan keselamatan putranya karena ia merupakan klan penerus Satakarni. Singkat cerita, Sin pun memperlihatkan Satakarni yang membawa Pulumavi akan pergi menuju Saurashtra dengan ribuan pasukan untuk memerangi Nahapana
dan membebaskan para pangeran sesuai dengan janjinya kepada orang tua mereka. Di tengah padang pasir, hujan panah pun berjatuhan melumpuhkan pertahanan pos keamanan benteng Nahapana. Dan Nahapana yang mendapati berita mengenai kedatangan pasukan Satakarni, ia pun mulai bersiap dengan pasukannya untuk tetap dapat menjaga benteng pertahanannya. Sebelum perang dimulai, Nahapana terlebih dahulu mengutus menantunya untuk meminta Satakarni agar menyerahkan anaknya beserta dengan pedangnya. Dan Satakarni pun dengan tegas menolaknya, di mana itu mengisyaratkan bahwa perang akan segera dimulai. Sesegera mungkin, pasukan Nahapana langsung menutup gerbang benteng pertahanannya. Sedangkan di luar benteng, pasukan Satakarni telah bersiap untuk menghancurkan benteng itu dengan pelontar bom api yang mereka bawa. Berkali-kali bom api itu dilontarkan, namun belum juga dapat menghancurkan benteng itu sedikit pun. Hingga kini, giliran pasukan Nahapana yang menghujani pasukan Satakarni dengan anak panah dan juga bom api. Kemudian, dengan tangga dan juga tali, pasukan Satakarni mulai merayap naik ke atas berusaha untuk melewati benteng tersebut. Akan tetapi, secara tak terduga, mereka malah disirami oleh bensin dan mulai dihujani oleh panah api hingga membuat mereka menjadi terbakar. Satu persatu pasukan Satakarni mulai tumbang karenanya, dan Satakarni sendiri menyadari bahwa begitu sulit untuk dapat menembus benteng pertahanan Nahapana, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan memilih bermalam menunggu esok hari dengan pasukan yang tersisa. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika genderang perang telah ditabuh, dengan semangat Satakarni dan pasukannya kembali menyerang benteng pertahanan Nahapana. Dan meskipun hal itu cukup sulit dilakukan, dengan menumbangkan satu jembatan miliknya, pada akhirnya Satakarni mampu melewati benteng tersebut, sekalipun ia harus menembus kobaran api terlebih dahulu. Dengan cepat, Satakarni pun menyerang pasukan Nahapana, dan hanya butuh seorang Satakarni saja untuk ia dapat membalikan keadaan, hingga pada akhirnya pasukan Satakarni pun dapat menembus benteng pertahanan Nahapana. Sekalipun Satakarni dikeroyok oleh puluhan prajurit, pada kenyataannya ia mampu menghabisi mereka dengan begitu mudah. Dan tak hanya itu, ia juga ternyata mampu menyelamatkan ketiga pangeran sebelum mereka dibunuh. Satakarni begitu disibukkan oleh pertarungannya, hingga ia pun lupa terhadap Pulumafi, yang mana kini ternyata sudah berada dalam tawanan Nahapana. Kemudian, Satakarni baru menyadari hal itu tatkala ia melihat Pulumafi yang telah bersiap akan dihabisi oleh Algojo Nahapana. Satakarni yang melihatnya sebagai seorang pendekar dan juga ayah dengan cepat menyerang si Algojo, hingga pertarungan pun kembali terjadi, dan dengan membawa Pulumafi, Satakarni pun bertarung mengalahkan Nahapana. Kini, bendera Satavahana pun dikibarkan menggantikan bendera Saurashtra. Dan dengan menyeret Nahapana yang sudah tidak berdaya, Satakarni pun menyatakan kemenangannya atas Saurashtra. Lalu, Satakarni pun dengan cepat memenggal kepala Nahapana di hadapan seluruh prajurit Satavahana dan Saurashtra. Satakarni begitu disambut oleh rakyatnya, dan ia begitu dibanggakan oleh seluruh orang termasuk ibunya, Gautami. Namun begitu, tidak dengan Vasisti yang amat kecewa terhadap Satakarni atas keputusan sepihaknya. Di tempat lain, pasukan Yunani mulai dibuat resah atas kepemimpinan Satakarni. Oleh karena itu, pemimpin pasukan Yunani, yaitu Demetrius, akan membuat strategi untuk merebut wilayah kekuasaan Satakarni dengan menduduki wilayah Sid terlebih dahulu. Di suatu hari, Satakarni melakukan pemujaan Agra. Dan ketika ia diharuskan mengagungkan seseorang, Satakarni pun memilih untuk mengagungkan ibunya, di mana hal itu membuat para pemimpin agama menentangnya. Mendengar hal itu, dengan tegas Satakarni pun mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara pria dan wanita, dan satu-satunya orang yang lebih hebat dari Satakarni adalah ibunya.
Karena baginya, semua orang yang hadir di sana tidak akan ada dan tidak akan menjadi hebat tanpa seorang wanita. Mendengar pernyataan tersebut, seketika semua orang di sana menjadi tertunduk malu. Dan kini, Gautami Balasri lah yang menduduki tahta tertinggi di kerajaan Satavahana. Kemudian, pada suatu malam, ternyata kepala suku Kalyan Durga yaitu Kalyana mengkhianati Satakarni dengan membantu pasukan Yunani untuk dapat menyusup ke kamar Satakarni untuk membunuhnya. Dan di malam itu, Satakarni benar saja diserang tiba-tiba oleh mereka. Namun begitu, Satakarni yang memang tangguh pada akhirnya dapat mengalahkan mereka semua sekalipun dirinya dikeroyok. Selang beberapa hari setelah penyerangan tersebut, Satakarni yang seperti mengetahui siapa yang menjadi pemberontak, mulai mengintimidasi Kalyana. Dan benar saja, Kalyana yang terintimidasi langsung mengeluarkan pisaunya berusaha untuk menikam Satakarni. Namun hal itu dapat dengan cepat dihalau oleh Satakarni. Dan serangan itu pula dengan cepat dibalikan oleh Satakarni hingga Kalyana pun harus terbunuh dengan pisaunya sendiri. Mengetahui bahwa pasukan Yunani tidak bisa dibiarkan terlalu lama, maka Satakarni pun akan segera berperang dengan mereka. Dan di sisi lain, Gautami dan Vasisti tengah melakukan ritual pemujaan pada pedang Satakarni, di mana pada ritual tersebut Vasisti melihat bahwa suaminya itu akan diracuni oleh seseorang. Dan meskipun Satakarni sudah diberitahu, ia tetap memutuskan untuk pergi berperang. Di keesokan harinya, Sinbul memperlihatkan Satakarni dan pasukannya pergi untuk berperang dengan melewati berbagai wilayah, mulai dari padang pasir, lembah, hingga pegunungan. Dan singkatnya, setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun pada akhirnya sampai di wilayah Sid, di mana wilayah tersebut merupakan markas pasukan Yunani yang memang telah bersiap untuk perang tersebut. Setelah genderang perang ditabuh, mereka pun mulai berperang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pertarungan tersebut terjadi begitu alot karena keduanya yang memang memiliki kemampuan berperang yang cukup tinggi. Dan pasukan Yunani sendiri nampak lebih kompak dibandingkan dengan pasukan Satakarni. Peperangan tersebut nampaknya tidak dapat selesai hanya dalam waktu 1 hari, sehingga baik pasukan Satakarni maupun Demetrius keduanya sama-sama mendirikan perkemahan. Dan di malam itu, Satakarni kedatangan seorang wanita cantik utusan Demetrius, yaitu Athena, yang dikirim untuk sebuah tujuan. Ketika keduanya berada di dalam tenda, tak disangka dalam sebuah celah kecil, Athena dapat menusukkan sebuah jarum beracun hingga membuat Satakarni tak mampu bergerak ataupun berbicara. Dan Athena pun mengatakan bahwa hal itu adalah upaya balas dendamnya atas kematian kekasihnya, Paritus. Beberapa saat setelah Athena pergi, kuda Satakarni pun memberi isyarat bahwa tuannya dalam bahaya yang dapat membuat orang-orang menyadarinya dan segera melakukan pengobatan kepada Satakarni. Hingga di keesokan harinya, Satakarni belum juga sadar, dan para kepala suku yang disatukan olehnya memutuskan untuk benar-benar bersatu melawan pasukan Yunani agar setidaknya usaha Satakarni itu tidak sia-sia. Dan pada akhirnya, peperangan pun harus dilakukan tanpa adanya Satakarni, hingga hal itu secara perlahan membuat pasukan Satakarni menjadi terdesak karena mereka yang berperang tanpa pemimpin. Beberapa waktu pun berlalu. Secara ajaib, Satakarni dapat kembali sadar, dan meskipun belum pulih, dirinya langsung bersiap mengenakan pakaian perang, lalu pergi dengan pasukannya yang menunggunya di markas. Kehadiran Satakarni begitu membuat kaget semua orang termasuk Athena dan Demetrius. Lalu dengan mengepung pasukan Yunani dan menyerangnya dari berbagai arah, pasukan Satakarni pun berhasil mengecoh pertahanan dari pasukan Yunani. Adu pedang, tombak, dan perkelahian pun kembali terjadi. Dan di antaranya nampak Demetrius dan Athena yang bekerja sama untuk menyerang Satakarni.
Namun begitu, upaya tersebut gagal, dan Satakarni dapat menjatuhkan Demetrius dari keretanya, dan Aethana pun dapat terbunuh karena tertimpa oleh kereta Demetrius. Kini, Satakarni dan Demetrius pun berhadapan, hingga mereka beradu pedang dan berkelahi di antara pasukannya. Satakarni yang begitu kuat dan tangguh cukup menyulitkan Demetrius dalam pertarungan tersebut. Dan sesuai dengan gaya NBK dalam berbagai filmnya, peran Satakarni juga mampu mengalahkan Demetrius dengan mengunci saraf motoriknya hanya dengan tangan kosong. Dengan mendodongkan pedangnya kepada Demetrius, Satakarni pun menyatakan kemenangannya. Dan seketika, ia menusuk Demetrius dengan pedang tersebut hingga tewas. Di antara ribuan pasukannya, Satakarni memandangkan persatuan dan kekuatan Satavahana hingga takkan ada lagi invasi dari luar yang mengacaukannya. Dan film Gautamiputra Satakarni pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Gautamiputra Satakarni tahun 2017. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!